Selamat pagi. Materi kali ini adalah langkah-langkah instalasi sistem operasi jaringan Debian 8.11. Adapun materi ini terdiri atas yang pertama adalah metode instalasi sistem operasi jaringan, yang kedua adalah pengenalan aplikasi virtual VMware, yang ketiga adalah langkah-langkah instalasi sistem operasi jaringan Debian 8.11 di VMware. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah metode instalasi sistem operasi atau sistem operasi jaringan. Yang pertama adalah clean install, yang kedua adalah upgrade install, yang ketiga adalah multi-boot install, yang keempat adalah virtualisasi install. Nah, yang pertama adalah clean install. Clean install adalah suatu metode di mana saat instalasi sistem operasi akan menghapus semua file data di dalam hard disk. Contohnya, misalnya ketika kita membeli sebuah komputer, otomatis kita akan menginstal dengan pilihan clean install. Nah, yang kedua adalah upgrade install. Upgrade install ini adalah memperbaharui sistem operasi menjadi tingkatan yang lebih tinggi. Contohnya misalnya di satu komputer tersebut terdapat sistem operasi Windows 7 akan di-upgrade menjadi sistem operasi Windows 8 ataupun sistem operasi Windows 10. Nah, itu upgrade install. Yang ketiga adalah multi-boot install. Multi-boot install ini contohnya adalah di dalam sebuah komputer terdapat beberapa atau lebih dari satu sistem operasi. Misalnya di satu komputer tersebut terdapat sistem operasi Windows 7, terdapat Windows 10, terdapat Linux Ubuntu misalnya, terdapat Debian misalnya. Artinya di satu komputer itu lebih dari satu sistem operasi yang ada. Selanjutnya, metode keempat adalah virtualisasi install. Nah, virtualisasi install ini adalah menginstal sistem operasi dalam sebuah komputer menggunakan aplikasi virtual. Contohnya aplikasi virtual itu ada VMware dan ada VirtualBox. Nah, kita lanjut ke materi pengenalan aplikasi virtual yaitu VMware, dan nanti langsung kita akan coba menginstal atau langkah-langkah instalasi sistem operasi Debian berbasis stack. Nah, sebelum kita instalasi nanti atau masuk ke aplikasi VMware, kita harus menyiapkan DVD Debian tersebut. Nanti DVD tersebut dengan format file ISO. Itu yang perlu kita persiapkan. Contohnya seperti ini. Kita buka VMware. Nah, ini tampilan dari VMware. Nah, untuk menginstal sistem operasi Debian, langkah pertama adalah kita pilih file. Selanjutnya kita pilih New Virtual Machine. Nah, di sini adalah tipe konfigurasi dari VMware-nya. Ada dua, yaitu typical dan custom. Kita pilih custom. Selanjutnya, hardware compatibility kita biarkan default-nya. Nah, di sini kita menginstal dari apa? Apakah dari DVD, dari file ISO-nya, atau kita install operating system-nya nanti. Nah, di sini kita akan pilih yang ketiga. Lanjut. Nah, di sini adalah
pemilihan kita menginstal menggunakan sistem operasi apa. Nah, karena kita akan menginstal Debian, otomatis kita akan pilih Linux. Misalnya kalau kita menggunakan mau menginstal Windows, kita pilih Microsoft Windows. Nah, di sini karena kita menggunakan Debian, kita pilih Linux dan kita pilih Debian versi yang ke-8. Nah, di sini ada pilihan yang 64 bit dan X ini adalah untuk 32 bit. Nah, karena DPD-nya adalah 32 bit, otomatis pilihannya adalah ini. Selanjutnya, penamaan foldernya nanti untuk instalasi ini. Kita bisa rubah menjadi Debian 8.11. Nah, di sini proses pemilihan dari prosesornya. Nah, di sini biarkan default, yaitu hanya menggunakan satu core prosesor. Di sini adalah besaran dari RAM yang kita gunakan. Nah, di sini bisa kita lihat recommended dari Debian ini adalah 512 MB. Kita pilih 512 MB. Nah, nanti ketika kita udah selesai menginstal sistem operasi ini sangat penting nanti ketika udah selesai menginstal sistem operasinya, yaitu network tipenya atau network connection-nya. Nah, kita biarkan aja default, yaitu menggunakan network koneksinya adalah NAT. Ini biarkan recommended-nya di sini virtual disk tipenya, biarkan recommended-nya, pilih next. Nah, di sini besaran dari harddisk-nya kita biarkan default, yaitu nanti harddisk dari Debian-nya adalah 20 GB. Nah, ini biarkan default-nya juga. Nah, terakhir adalah kita pilih finish. Nah, kalau kita sudah selesai memilih tipe konfigurasi dari VMware-nya, nanti akan tampil seperti ini. Memorinya dari Debian ini nanti adalah 512 menggunakan satu prosesor atau satu core. Harddisknya adalah 20 GB. Nah, di sini karena kita memilih pilihannya nanti untuk instalasinya apakah pakai DPD ataukah kita pakai format ISO untuk Debian-nya. Nah, di sini pilihannya kita klik. Nah, setelah itu kita pilih use ISO image. Nah, kita cari DPD dari Debian 8.11. Nah, kita pilih DPD 1 untuk instalasi. Nah, udah komplit, udah selesai, kita tinggal masuk ke langkah instalasi. Kita pilih power on this virtual machine. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik kiri di mouse. Nah, di sini ada berapa pilihan. Nah, karena kita menginstal sistem operasi Debian ini berbasis stack, kita pilih install. Nah, kalau kita mau menginstal Debian ini berbasis GUI, kita pilih graphical install. Nah, karena berbasis stack, otomatis kita pilih install. Enter. Nah, di sini adalah pemilihan bahasa. Nah, kita biarkan default-nya yaitu English. Setelah itu enter. Di sini adalah
lokasi kita, di mana kita berada. Karena kita berada di Indonesia, otomatis kita pilih other. Setelah itu kita pilih Asia. Setelah itu kita pilih Indonesia. Nah, untuk konfigur lokal ini biarkan default yaitu United States. Enter. Nah, untuk layout dari keyboardnya kita biarkan defaultnya juga yaitu American English. Di sini adalah proses loading additional komponennya. Nah, kita masuk ke configure the network. Nah, di sini adalah penamaan dari hostname-nya. Penamaan dari komputernya yaitu hostname. Nah, di sini misalnya penamaan hostname-nya nanti server TKJ. Misalnya seperti itu. Setelah itu tanda panah bawah. Setelah itu kita pilih continue. Domainnya nanti jaringan ini apa atau servernya ini apa. Nah, untuk contoh aja kita misalnya tulis sesuai nama, boleh aja. Setelah itu kita pilih continue. Nah, di sini adalah pemberian untuk password dari user root atau user paling tinggi di sistem operasi ini. Misalnya passwordnya bebas, kalau di sini QWERTY. Setelah itu kita pilih continue. Nah, kita ulang pemberian password untuk user root tersebut, yaitu QWERTY. Nah, setelah itu kita pilih continue. Nah, di sini adalah penamaan dari user di sistem operasi ini. Misalnya namanya seperti ini. Setelah itu kita pilih continue. Nah, di sini adalah passwordnya bebas saja, misalnya 123. Oh, di sini adalah penamaan singkat dari nama. Misalnya penamaan singkatnya seperti ini. Setelah itu pemilihan password, misalnya passwordnya 123. Continue, kita ulang nulis passwordnya yaitu 123. Nah, di sini adalah setting up the clock. Kita tunggu langkah-langkahnya. Nah, di sini adalah pengaturan waktu sesuai zona kita berada. Nah, karena kita berada di Bali, otomatis pemilihannya adalah sentral atau WITA bisa dikatakan. Nah, di sini kita masuk ke langkah instalasi yaitu partisi. Nah, untuk langkah partisinya kita gunakan otomatis saja, yaitu use entire disk.
biarkan otomatis instalasinya, partisinya. Kita gunakan semua yaitu 20 GB harddisk tersebut. Nah, selanjutnya kita pilih yang paling bawah. Nanti home, par, dan temporary terpisah nanti partisinya. Kita pilih finish untuk partisinya. Nah, kita tulis perubahannya yaitu dengan memilih yes. Selanjutnya kita masuk ke configure the package manager. Nah, di sini ada pilihannya yaitu scan another CD or DVD. Nah, di sini sebenarnya berhubung dengan repository, yaitu di sini untuk Debian 8.11 ini terdiri atas 3 DVD. Kalau kita masukkan repository dari DVD 2 dan DVD 3, otomatis kita pilih yes di sini. Atau kita bisa masukkan repository untuk DVD 2 dan 3 nanti setelah selesai menginstal. Nah, bisa kita pilih no di sini karena nanti kita bisa scan ulang atau repositorinya untuk ketiga DVD tersebut. Nah, di sini bisa kita pilih no. Di sini adalah pemilihan use a network mirror, kita biarkan no. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah apakah kita ikut berpartisipasi dalam survei. Di sini maksudnya adalah untuk survei aplikasi yang banyak digunakan di sistem operasi Debian. Nah, kita pilih no saja di sini. Nah, di sini adalah software selection. Nah, karena kita nanti memilih sistem operasi Debian tersebut nanti hanya berbasis teks saja, maka kita pilih centang, menghilangkan centang dari Debian desktop environment tersebut dengan menggunakan spasi. Nah, kalau Debian desktop environment itu otomatis sistem operasi Debian ini bentuknya nanti dalam berbasis GUI. Nah, kalau kita hilangkan semua ini, Debian desktop environment ini, dan hanya meninggalkan centang atau bintang ini di print server dan standar sistem utilities saja, otomatis nanti tampilan dari sistem operasi Debian ini adalah berbasis teks aja, atau nanti layarnya hitam dan hanya menampilkan tulisan. Nah, kita continue, kita lanjut dengan menekan enter.
Nah, selanjutnya kita masuk ke tampilan dari install the group bootloader on a hard disk. Nah, di sini uh, grup ini adalah bootloader atau aplikasi pemanggil dari Debian-nya, biar nanti Debian sistem operasi Debian itu bisa di loader ya atau di loading kan. Nah, kita di sini pilih yes. Nah, kita taruh di dep di folder dep /sda. Nah, instalasi sudah selesai. Kita tinggal tekan continue atau enter. Ini adalah tampilan dari boot aplikasi boot tadi, yaitu grup untuk memanggil Debian 8.11. Nah, ini adalah tampilan dari sistem operasi Debian 8.11. Nah, sedikit masukan dalam penggunaan firmware. Agar mouse bisa tampil, kalian tekan atau keluar dari VMware-nya, kalian tekan Ctrl dan Alt. Nah, bisa kalian lihat mouse-nya. Nah, kalau mau masuk ke sistem operasi Debian ini, kalian klik kiri di mouse. Nah, keluar dari sistem operasi Debian, kalian tekan di keyboard Ctrl Alt. Nah, di sini baru ketika mouse ini kelihatan, baru bisa memilih misalnya file, edit, dan sebagainya. Nah, kalau kalian tekan mouse di sini, nah kalian tidak akan bisa memilih salah satu fitur yang ada di firmware ini karena kita sedang berada di sistem operasi Debian-nya. Nah, kalau kita mau keluar dari sistem operasi Debian itu, kita tinggal tekan Ctrl Alt. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh dari sistem operasi jaringan Debian. Misalnya ketika kita mau nyoba login, nah tadi itu kita membuat dua user, yaitu user root nanti sebagai administrator atau super user, dan lagi satu itu adalah user biasa yang bernama Maha. Nah, kita coba login sebagai root. Tinggal kita ketikkan di login ini root. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, di sini ada password. Kita masukkan password dari user root tersebut. Nah, tadi itu password dari user root tersebut adalah QWERTY. Nah, ketika kita memasukkan QWERTY tersebut, tidak akan ada tampilan di sini. Tinggal kita enter. Nah, kita sudah berada di rumahnya user root. Nah, seperti itu kalau kita login sebagai user root. Nah, ketika kita tambahkan tadi perintah exit, kita keluar sebagai user root. Nah, kita masuk ke halaman login lagi. Misalnya kita login sebagai user biasa. Tadi yang dibuat adalah user biasanya bernama Mahal. Setelah itu enter, passwordnya adalah 123. Nah, ini tampilan dari user biasa. Nah, perbedaannya adalah kalau user biasa, simbolnya adalah dolar. Nah, kalau super user atau root, simbolnya adalah pagar. Bisa kita lihat. Nah, ketika kita
login sebagai user biasa, yaitu bernama Maha. Simbol dari user tersebut adalah $. Kita tambahkan perintah exit untuk keluar dari user ini. Kita masukkan root, password. Nah, kita sekarang sebagai super user atau user root. Nah, bisa kalian lihat di sini simbol yang digunakan adalah pagar. Nah, seperti itu langkah-langkah instalasi sistem operasi jaringan khususnya Debian 8.11. Nah, untuk mematikan kita tinggal ketikkan power off. Nah, seperti itu langkah-langkah menginstal sistem operasi Debian 8.11. Terima kasih.